Saya awalnya itu saya jadi waiter. Waiter cuman 2 tahun saya. 2 tahun diangkat sama supervisor jadi koki. Saya pernah di hotel, pernah di mall, pernah di kantor. Saya itu pindah-pindah Kak tempatnya. Kalau kinerja saya bagus di sana, kita cabang sana ngambil buat saya gitu. Berarti kontras banget ya Pak sama yang kerja di sekarang di ojol itu sama sekali nggak ada Aduh, kerjanya. beda jauh Kak. Udah 1180 derajat perbedaannya. Sebut saja namanya Godel. Pria ini tengah membandingkan antara kerjanya dulu di sektor formal dengan pekerjaan sekarang di sektor informal sebagai ojol. Namun ia kesulitan kembali ke sektor formal setelah ter-PHK pasca 15 tahun bekerja sebagai koki. Ia terpaksa beralih menjadi pengemudi ojek online sejak 2022 akibat pandemi. Di tengah sistem kemitraan semu yang menuntut jam kerja panjang tanpa kepastian upah maupun perlindungan, ia sudah 2 kali kehilangan motor, beberapa kali mengalami kecelakaan hingga tangannya patah, bahkan pernah terkena masalah jantung karena kurang tidur. Kalau dulu saya sebagai koki enak, jaminan kesehatan dijamin, keselamatan dijamin, gaji alhamdulillah UMR ya. Kalau di ojol kita keselamatan ojol boro-boro dipikirkan sama aplikator. Semua kerusakan kita yang nanggung, kesehatan pun kita yang nanggung pribadi sendiri. Itu di situ kita nggak ada kesejahteraannya karena di ojol. Tulang punggung keluarga itu tertatih-tatih memenuhi kebutuhan dasar. Ia masih bertahan sebagai pengemudi ojek online demi menanggung biaya sekolah 2 anaknya. Yang satu duduk di bangku SD dengan iuran Rp50.000 per bulan dan satu lagi di SMP dengan iuran Rp250.000 per bulan. Belum lagi kontrakan 1,2 juta yang telah menunggak 3 bulan. Hingga cicilan motor Rp975.000 yang berpotensi terhenti. Godel mengaku mengamankan Rp50 hingga Rp100.000 per hari pun sangat sulit. Padahal saat masih menjadi koki, ia menerima gaji tetap 5,4 juta dan jaminan sosial. Ia ingin kembali bekerja ke sektor formal, tapi sejak istrinya divonis tumor dan membutuhkan perawatan rutin, angan itu makin jauh terbang. Ya paling saya ikhtiar aja lah, ya saya berusaha pengen nyari kerja lagi. Ya karena saya di ojol udah nyerah. Udah angkat tangan, saya udah gak sanggup di ojol. Kasihan anak istri saya, kan dia jenjangnya masih tinggi, masih jauh, pengen sampai kuliah lah gitu. Yang SMP sampai kuliah, SD belum kuliah juga. Itu butuh biaya banyak, dan sedangkan ojol lagi begini, tapi saya tetap berusaha buat anak istri. Godel tidak sendiri. Nani Sutia, seorang mantan buruh garmen, juga mengalami hal serupa. Ketika ia menjadi pekerja formal, setidaknya ia memiliki kepastian pendapatan, cuti, dan jaminan sosial. Semuanya hilang sejak ia di PHK pada 2014. Kini, ia harus menjalani pekerjaan ganda sebagai penjahit rumahan dan pekerja rumah tangga. Kalau nggak gitu saya utang rentenirnya banyak. Karena butuh itu ya Bu? Nah, karena butuh kan sekolah anak kan. Swasta semua dulu kan. Beli buku paket, LKS, daftar ulang, studi tour kan, nggak ikut bayar. Sejak di PHK, ia tidak hanya kehilangan jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Ia juga kehilangan kepastian pendapatan. Nani hanya mendapat sekitar 3,5 juta rupiah per bulan dari kerja ganda itu. Semua dijalani bersama penghasilan tak menentu suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Bahkan ketika pendapatan mereka digabung, masih jauh dari cukup untuk menanggung 4 anak dan biaya kontrakan di Jakarta.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat standar hidup layak di Jakarta pada 2024 mencapai 1,66 juta rupiah per bulan perorangan. Jika dihitung dengan standar BPS yang rendah itu pun, keluarga Nani membutuhkan setidaknya 9,9 juta rupiah per bulan. Kadang saya masak juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu yang mahal juga. Kan ikan, sambal, tempe, itu sayur paling gitu. Kadang nggak pakai ikan, sayur, tahu gitu sama sambal. Cerita Nani dan Godel mencerminkan fenomena besar yang kini dihadapi banyak pekerja di Indonesia. Informalisasi tenaga kerja. Saat para pekerja sektor formal seperti pabrik, hotel, atau restoran menderita PHK massal, banyak yang terlempar masuk ke sektor informal, seperti menjadi penjahit rumahan, PRT, sampai ojek online. Sektor kerja informal memang menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas waktu. Namun, di balik itu menyimpan ancaman, kondisi kerja yang jauh dari layak, tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan upah yang tak pasti. BPS mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang atau hanya 4,8% dari total angkatan kerja. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 7,99 juta orang. Sayangnya, angka itu tak seindah fakta. Angkatan kerja saat ini mayoritas terserap di sektor informal dan cenderung rentan seperti Godel dan Nani. Klasifikasi pekerja informal meliputi pekerja mandiri seperti pelaku UMKM, pekerja dengan buruh tidak tetap, pekerja lepas atau freelancer, hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pada Agustus 2024, sebanyak 57,95% pekerja Indonesia tergolong sebagai pekerja informal. Angkanya mencapai 83,8 juta dari total 144,64 juta yang bekerja. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2023 ketika jumlah pekerja informal sekitar 82,67 juta orang dengan proporsi sekitar 59,11% dari total pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menegaskan akan terus mendorong setiap pekerja bukan penerima upah atau BPU, khususnya di sektor informal untuk menjadi anggota atau peserta jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan perlindungan kerja. Progresif telah menghubungi Kemnaker untuk meminta keterangan lebih lanjut. Namun hingga liputan ini dibuat, belum ada jawaban resmi yang diberikan. Izudin Alfaraz Ada, peneliti Indef, menilai tren informalisasi pekerja disebabkan oleh deindustrialisasi dini, penurunan kontribusi sektor industri atau kue ekonomi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pada 2001, sebanyak 31% pekerja berada di sektor formal. Namun angka itu turun drastis menjadi 18% pada 2024. Hal ini mengakibatkan minimnya peluang kerja masyarakat di sektor formal. Situasi ini juga tak bisa dilepaskan dari efek luka pandemi yang masih menganga hingga saat ini. Sebelum pandemi pada tahun 2018, pekerja informal hanya sekitar 30%. Tapi dalam 5 tahun dari 2020 ke 2024, ada peningkatan 20% dalam jumlah pekerja informal. Ketika pandemi terjadi, kemudian perusahaan atau pabrik melakukan PHK, akhirnya mereka tidak bisa kembali ke sektor formal karena mereka tadinya sudah bekerja sekian tahun bahkan sekian puluh tahun. Dengan adanya faktor deindustrialisasi dini itu, mereka umurnya juga kemudian sudah mungkin berumur begitu, sehingga mereka tidak bisa kembali ke pasar tenaga kerja. Itu yang kemudian membuat mereka tetap bertahan di sektor informal meskipun pandemi telah usai. Menurut Izudin, pekerja di sektor informal memiliki kerentanan tersendiri, terutama dari segi pendapatan yang lebih rendah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya daya beli pekerja serta terbatasnya akses terhadap berbagai layanan seperti jaminan sosial, kredit pemilikan rumah atau KPR, atau layanan keuangan lainnya. Sementara itu, risiko keselamatan kerja mereka sangatlah tinggi di lapangan. Ini diperparah dengan daya tawar pekerja sektor ini yang lemah. Mereka cenderung tidak terorganisir dan bergerak sendiri-sendiri.
Efek ini berantai beruntun dan membuat posisi mereka semakin sulit. Akibatnya mereka cenderung tidak bisa naik kelas secara ekonomi. Izudin menyarankan agar pemerintah tidak menyangkal persoalan tren deindustrialisasi dini dan segera melakukan intervensi kebijakan. Setelah pandemi, pemerintah punya program hilirisasi. Program hilirisasi ini memang membangun industri, tapi kecenderungan beberapa tahun terakhir ini setelah pandemi, industri yang dibangun itu padat modal. Artinya sangat banyak modal yang dibangun, tapi sangat sedikit yang menyerap tenaga kerja. Izudin melanjutkan agar pemerintah mencari cara untuk memudahkan perekrutan kerja dan mempersulit PHK. Alih-alih mengikuti perlombaan memangkas hak buruh dan memudahkan PHK untuk daya tarik investasi, sebaliknya pemerintah perlu meningkatkan kompetensi, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu, para pengusaha dan investor akan tertarik datang ke Indonesia karena melihat bahwa tenaga kerja di sini kompeten dan produktif. Nah, ini masalahnya cenderung banyak menyenangkan pengusaha, tapi kemudian pekerjanya tidak dipertimbangkan begitu, bahkan dicerabut hak-haknya begitu. Padahal kalau yang terjadi sebaliknya, senangkan pekerjanya tadi, tingkatkan kompetensi, produktivitasnya, itu pasti perekonomian juga akan membaik. Sementara itu, Nani berharap agar pemerintah memastikan kesejahteraan keluarga kelas menengah ke bawah sepertinya. Salah satunya dengan ketersediaan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, setidaknya hal itu dapat meringankan dirinya di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi. Itu yang bikin maksudnya yang menolong kita yaitu bahan pangan yang murah gitu, yang layak dikonsumsi, yang murah. Ya, ini mah biasanya kan ada yang murah tapinya kualitasnya buruk gitu kan, nggak enak dimakan, keras segala macam begitu. Ya. Selain itu apa lagi, Bu? Selain itu ya saya masih pengennya terjamin pendidikan anak, kesehatannya kayak gitu. Godel meminta pemerintah agar mengakui ojol sebagai pekerja bukan mitra, sehingga dapat terpenuhi perlindungannya. Menurutnya dalam kondisi seperti ini mustahil bagi orang sepertinya bermimpi memiliki hunian sendiri. Selama ini kan status kita mitra, abu-abu. Itu mitra abal-abal, saya bilang. Teman perbudakan modern, prestasi saya bilang. Jadi adil lah, bikin undang-undang, masukkan undang-undang buat di ojol, di Kemenaker, biar aplikator tidak semena-mena lagi sama kita. Biar kita nggak ditindas lagi sama aplikator. Itu aja sih pesan saya buat pemerintahan sekarang. Nggak setuju ya Pak ini di ojol di UMKM, sorry. Nah, Saya jauh nggak setuju. iya, saya nggak setuju itu. Sangat tidak setuju. Saya berharap jadi ojol aja jadi kerja. Biar kita ada jaminan sosialnya semua lah, kesejahteraan, keselamatan, apapun itu gitu.